Selamat malam Pak Bagus. Terima kasih loh Pak sudah mau meluangkan waktu malam ini buat saya. Oh iya, selamat malam juga Bu Lulu ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Bagus gimana? Baik juga? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, ini ngomong-ngomong kok tumben ya. Ada apa ya? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Lulu? Iya, begini loh Pak. Saya tuh mau cerita sedikit aja nih ya tentang kondisi Boleh. sekolah saya gitu Pak. Oh iya, boleh Bu Lulu. Memang ada apa ya? Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu Lulu ya? Iya gini, sebenarnya saya cuma ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah itu sekarang ini Pak. Gitu. Oh, jadi Bu Lulu ini mau ngobrol ya, curhat sama saya ya, kita berdua seperti itu. Mengenai masalah yang ada di sekolahan Bu Lulu seperti itu. Ya kita coba Bu Lulu ya, kita coba nanti kita ngobrol santai aja gitu ya. Kita coba saling menginspirasi seperti itu. Setelah obrolan ini nanti ya lewat virtual ini kira-kira apa sih yang Bu Lulu harapkan setelah kita ngobrol ini? Iya, yang saya harapkan itu nanti setelah kita ngobrol ini saya bisa menggerakkan guru-guru di sekolah saya gitu Pak untuk lebih memperhatikan kebutuhan siswa gitu Pak. Oke, jadi dalam obrolan ini Bu Lulu ingin bisa menggerakkan teman-teman Bu Lulu. Memang kenapa sih Bu? Mungkin ada masalah apa? Coba ceritakan apa yang mungkin Bu Lulu rasakan dengan kinerja rekan-rekan Bu Lulu saat ini. Iya, begini loh Pak. Cerita ini ya Pak ya, curhat. Boleh. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak nih ya Pak ya, mindset saya itu sebagai guru itu jadi terbuka gitu. Saya itu juga ingin guru-guru di sekolah saya itu begitu juga, lebih memperhatikan murid di kelas, kemudian tidak hanya transfer ilmu saja begitu. Saya juga pernah mencoba. Sebenarnya kan pernah lah ya saya mencoba untuk melakukan pendekatan dengan rekan-rekan guru, tapi saya rasa masih belum mengena gitu loh, mereka itu masih ya seperti itu aja gitu ya, hanya sekedar transfer ilmu gitu aja sih Pak. Semangat mereka itu kayak berubah, masih kurang gitu. Oke, jadi coba saya tangkap di sini Bu Lulu ya. Jadi Bu Lulu ini melihat bahwa kinerja teman-teman rekan kerja Bu Lulu ya, sesama guru seperti itu dirasa belum maksimal gitu Bu ya, karena pembelajarannya itu masih bersifat transfer ilmu saja, belum memahami kebutuhan peserta didik seperti itu. Dan Bu Lulu di sini juga sudah melakukan pendekatan pendekatan kepada teman-temannya, cuman ada yang belum bisa plong gitu di hati Bu Lulu seperti itu. Nah, sebelum lebih lanjut nih Bu Lulu, kalau kita boleh skala berikan skala seperti itu dari 1 sampai 10, mungkin untuk 1 itu yang tidak layak seperti itu ya, untuk 10 itu yang sangat baik seperti itu. Kira-kira kalau boleh nih ya, kalau boleh Bu Lulu ini memberikan skala gitu, biar kita tahu nanti target-target kita itu coba nanti biar tahu gitu, biar nggak mengambang saja seperti itu pembicaraan kita nanti. Kira-kira kinerja rekan-rekan Bu Lulu ini itu dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa gitu ya. Nah itu kira-kira berada pada skala berapa Bu? Ya karena masih biasa-biasa saja ya Pak ya. Saya itu bukannya menganggap teman saya itu jelek itu enggak ya, tapi kan reality saja. Ini kalau saya harus menilai nih ya, saya merasa masih di skala 5 Pak, karena ya itu pembelajaran
yang dilakukan teman-teman atau rekan-rekan guru saya itu ternyata belum bisa membuat siswa aktif dalam belajarnya gitu. Hanya yang penting apa ya? Yang penting kita ngajar gitu aja. Ya, realitinya mungkin seperti itu, Bapak. Di Oke. skala 5 ya. Oke. Jadi kalau kita skala itu skala 5 ya, Bu. Bukan ya ini Iya. udah lumayan bagus sih Bu ya apa yang ada di sekolah ini seperti itu. Cuman Iya. enggak, skala itu bukan untuk apa ya, untuk menjudge seseorang, bukan, cuman untuk batu loncatan kita Bu. Karena kita nanti habis ini kan punya target seperti itu nggih. Untuk memotivasi diri kita seperti itu nggih. Nah, oke Bu Lulu ya. Kira-kira selanjutnya ya, kira-kira dari skala 5 itu Bu Lulu itu untuk mencapai tujuan Bu Lulu yang inginkan di depan tadi, itu kira-kira Bu Lulu itu menginginkan itu guru-guru itu setelah obrolan ini, nah itu guru-guru itu dapat meningkat untuk skala berapa itu? Kalau harapan saya Pak nggak muluk-muluk sih, mungkin pelan-pelan dulu. Karena mengubah mindset teman-teman atau rekan guru saya itu kan juga tidak mudah ya Pak. Kan dengan karakter mereka yang berbeda-beda itu mungkin agak sulit juga. Jadi saya nggak muluk-muluk untuk menargetkan untuk skala yang besar gitu. Mungkin saya targetkan untuk mencapai tujuan saya itu pada skala 8 ya Pak ya. Oke, skala 8 dulu Bu ya. Nah itu luar biasa. Iya. Oke, menurut Bu Lulu, kira-kira yang menyebabkan guru-guru ini itu kurang bersemangat dalam berubah itu apa Bu? Mungkin bisa jadi ya Pak ya, karena mereka belum paham betul yang dimaksud mendidik sesuai kebutuhan murid itu apa gitu kan. Kebanyakan teman saya itu fresh graduate ya Pak ya. Itu banyak teman-teman yang masih muda-muda sekali gitu. Jadi kayak apa ya, Gen Z ketemu Gen Z gitu ya. Jadi belum terlalu ngomong kalau sama murid itu Pak. Karena belum paham juga sih itu mungkin. Emang bagaimana cara Bu Lulu ini dalam menyampaikan ke teman-teman guru di sekolah selama ini? Kalau saya itu baru melakukan diskusi saja dengan teman ya, diskusi face to face atau ngobrol biasa seperti itu. Ketika saya pendampingan kedua pas di guru penggerak itu Pak. Oke. Lalu kira-kira responnya bagaimana dari teman-teman Bu Lulu ini setelah diajak diskusi gitu? Iya, kalau respon teman-teman sih sebagian besar itu memahami juga Pak Bagus ya, memahami dengan apa yang saya maksudkan seperti itu. Ternyata ya selama ini kata mereka ya, responnya mereka itu ternyata selama ini kami masih yang kami lakukan itu masih kurang tepat seperti itu ya, masih kurang berfokus kepada murid gitu, masih mengesampingkan kebutuhan siswa seperti itu Pak Bagus ya, menyadari lah. Oke. Jadi di sini saya bisa nangkap ya permasalahan dari Bu Lulu. Sebenarnya sudah ada tindakan seperti itu. Mungkin teman-teman Bu Lulu belum terbuka ya. Seperti itu nggak tahu caranya bagaimana untuk mengubahnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang Bu Lulu sudah mengetahui masalahnya. Lalu upaya apa yang sudah Bu Lulu lakukan? Coba bisa sampaikan Bu Lulu. Ya, kira-kira gimana solusi teman-teman itu benar-benar bisa berubah mindsetnya ya Pak ya. Kalau upayanya itu kan saya pengen yang sudah saya lakukan ya Pak, yaitu saya ngobrol sama kepala sekolah seperti itu untuk bertindak lanjut terkait tindak lanjut diskusi yang pernah kami lakukan dulu gitu loh Pak. Saya pernah ngobrol juga berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Oke. Lalu kira-kira responnya Bapak kepala sekolah itu seperti apa?
Apakah merespon dengan baik? Kalau Bapak kepala sekolah saya sendiri itu responnya sangat baik Pak, sangat mendukung ya. Apapun rencana saya untuk kemajuan sekolah, untuk perkembangan guru-guru itu juga murid itu yang terbaik itu Pak kepala sekolah itu selalu mendukung ya. Alhamdulillah Pak. Oke, selanjutnya Bu Lulu. Kira-kira setelah Bu Lulu itu mendapatkan respon yang baik dari kepala sekolah karena pemangku kepentingan ya, yang punya wewenang, kira-kira langkah apa selanjutnya yang Bu Lulu lakukan untuk mengubah mindset rekan-rekan guru Bu Lulu? Sepertinya saya akan mencoba untuk melakukan diseminasi ya, dengan rekan-rekan guru di sekolah. Itu saya akan meminta izin ke kepala sekolah dulu untuk melakukan diseminasi dan praktik baik pada rekan-rekan guru saya ya. Kemudian saya juga akan berusaha menjadi teladan yang baik Pak, karena yang utamanya itu kalau saya hanya mendiseminasikan saja tanpa menjadi teladan itu akan percuma saja Pak untuk rekan-rekan saya. Oke, jadi udah banyak ya langkah-langkah ide-ide yang Ibu mau terapkan seperti itu. Sangat luar biasa. Saya sangat setuju dengan ide yang akan disampaikan Bu Lulu seperti itu. Nah, Bu Lulu, setelah diskusi ya karena tadi ada permasalahan, Bu Lulu sudah menawarkan beberapa ide-ide cemerlang ya untuk mendapatkan solusi seperti itu. Kira-kira komitmen apa ke depan yang Ibu akan lakukan seperti itu untuk menjaga tujuan ini tetap tercapai? Kalau komitmen ya Pak ya, yang saya lakukan itu mungkin ini pertama ya, yang setelah saya pikirkan tadi ya, pertama saya akan melakukan diseminasi dengan guru-guru di sekolah saya. Kemudian kedua, saya akan melibatkan seluruh warga sekolah untuk mendukung program saya ini, untuk mendukung saya gitu ya. Terus ketiga, saya juga akan merefleksikan kegiatan ini Pak Bagus. Terus komitmen utamanya saya harus menjadi teladan untuk teman-teman saya di sekolah seperti itu. Oke, wah bagus sekali Bu Lulu. Saya sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah Bu Lulu ini. Saya kira sudah cukup luar biasa. Tinggal bagaimana kita konsisten dan dapat berkesinambungan gitu Bu ya untuk perkembangan sekolah Ibu sendiri seperti itu. Iya, insya Allah Pak Bagus. Baik Bu Lulu ya, sebelum kita tutup obrolan yang singkat ini ya, karena kita sudah di akhir ya, obrolan seperti ini, karena sudah beberapa kita terapkan alurnya seperti itu dan kita sudah mendapatkan beberapa solusi. Nah, saya ini tertarik Bu Lulu ya. Habis ini Bu Lulu kan action ya. Nah, itu kira-kira kapan nih Bu Lulu kita mau ketemu lagi biar kita itu dapat sharing lagi, ya curhat lagi tentang perkembangan ide-ide yang sudah Ibu Lulu sampaikan tadi atau sudah terterapkan. Mungkin seperti itu. Kapan? Kira-kira kira-kira 2 minggu lagi mungkin ya Pak. Oke, boleh Bu Lulu. Nanti kita luangkan waktu lagi ya. Mungkin cukup sekian aja Bu Lulu obrolan kita untuk malam ini Bu Lulu. Gimana? Sudah ya Pak Bagus. Oke. Alhamdulillah. Iya. Sudah dapat ya jawaban dari terima Bu Lulu. Kasih Pak Bagus sudah. Dan kita akan ketemu lagi ya. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi. Seperti itu Bu Lulu ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya obrolan seperti ini. Selamat malam Bu Lulu. Oke, ya terima kasih Pak Bagus. Selamat malam.